Oke, terkhusus untuk, teman-teman saya, ada Kak Rania, ada Kak Rahmat yang sudah menyempatkan waktunya, yang benar-benar lagi padat merayap mungkin ya, especially Kak Rania aku dengar lagi proposal ya? Apa sih proposal atau nanti mungkin kita bedah, eee, kesibukan kesibukan sekarang seperti apa, dan juga Kak Rahmat yang baru-baru keliling ke London ya. Kalau untuk Kak Rahmat setahu aku lagi lumayan free, jadi ya udahlah kita manfaatkan aja, potensi dari Ucok Medan ini. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Gimana kabarnya Kak Rahmat apa Kak Loli sih ini? How do I call you? I prefer you call me Lauli since there's Lauli? many Rahmat. Iya, tapi biasanya mostly Rahmat ya. Rahmat, Iya, ini agak beda mostly Rahmat, my friends call me mostly. Rahmat. Oke. Kak Loli berarti gimana kabarnya? How are you so far? Jadi, konteksnya teman-teman, aku kasih konteks dikit ya. Buat Kak Loli sama Kak Rania tuh kita belum pernah ketemu, to be honest, jadi Kak Rahmat ini Kak Loli, sorry. Kak Loli ini entah kenapa bisa muncul di hidup aku tahun 2021 ya. Kita waktu itu sama-sama, Tapi aku sedang udah kenal Kak Mufi lebih daripada itu, oh mengingat gitu. track record-nya itu udah di mana-mana ya. Aduh, sekarang aduh sungkem nih, sungkem dulu. Jadi gimana ya ceritanya, kita ada beberapa mutual friend, dan akhirnya mutual friend itu menjadi salah satu teman-teman kita juga, dan akhirnya memperkenalkan satu sama lain. Dan waktu itu kita ada, beasiswa ya, waktu itu kita akan mendaftar beasiswa, jadi akhirnya kita bergabung menjadi 4 tuh. Ada siapa, ada Zid, Bener, dan dua ternyata Zid sulsel, dua mhm. sumut ya. Dua susah dua sumut dan ternyata, si Zid ini juga adalah temannya Kak Rania dan temannya Kak Alan juga pada akhirnya. Jadi benar-benar, mutual friend yang, dikoneksikan oleh, beasiswa gitu. Jadi I'm really honored to finally invite you guys here, dan seneng banget akhirnya Kak Loli udah meraih mimpinya karena waktu itu teman-teman kita ada 4 orang, 2-nya lolos alhamdulillah, dan 2-nya qadarullah belum rezekinya. Jadi, makanya aku mengundang Kak Loli dan Kak Rania untuk sharing nih, untuk aku juga pribadi, gimana sih mungkin mempersiapkan beasiswa dan gimana sih kehidupan di Inggris nantinya. Oke, gimana kabarnya? How are you so far, Kak, Loli? I'm not sure about myself. I can say a health of mine is fine, but a health is susah diungkapin. Jadi kayaknya I'm happy lah. Jawaban formalitasnya happy ya, oke. Iya. Happy. Kak Rania gimana? How's life so far in UK atau in Edinburgh? Um, I feel like it's blood, sweat, and tears along the Mhm. way. Yeah, because for adapting here, like it's really difficult for me. I don't Mmm. know, yeah, but I'm happy. Of course, I'm grateful to be here. Seneng banget ya, tapi mungkin ada beberapa tantangan juga, ada ups and downs, nah akan kita Pasti. bedah nantinya. Tapi aku, mau bacain dikit ya, beberapa profile dari Kak Rania dan Kak Loli sendiri. Maybe we can start from Kak, Rania dulu ya. Jadi kenapa aku tertarik untuk mengundang Kak Rania, karena, aku tahunya Kak Rania juga selain merupakan award di LPDP, Kak Rania juga adalah seorang duta santri nasional terfavorit tahun 2021. Alhamdulillah. Kenapa ekspresinya disebut-sebut? Yeah, it's like a burden for me. Oh, it's burden. No, prestasi gitu. Mungkin akan jadi, perspektif baru bagi adik-adik santri sekalian karena, selama ini mungkin adik-adik di Aljunadia belum melek nih Kak Rania soal duta santri. Duta santri Ah, itu apa sih yeah. sebenarnya? Emang ada duta santri gitu yang mungkin Hmm. teman-teman tahu kan duta sampo lain ya. Mmm. Terus, Kak Rania juga ini merupakan orang yang nggak bergelut di bidang bahasa Inggris gitu dan justru mengambil, mata kuliah atau jurusan yang, agama dan justru melanjutkannya di Inggris dan itu sangat menarik menurut menurut aku. Kenapa sih, eee, orang yang berasal dari background agama mengambil jurusan agama di, Inggris seperti itu. Nanti kita akan kulik, karyanya ini menghabiskan atau menyelesaikan S1-nya di Universitas Islam, Negeri apa namanya, UIN Sunan Kalijaga ya, Kak Rania? Ya Yep, yep. betul, iya pada tahun berapa sih nih? 2017 dan selesai pada tahun 2022. Dan juga mengambil jurusan tafsir hadis, is it right? Yep, Iya, yep, karena di yeah. sini bahasa Inggrisnya adalah best graduate dan juga alhamdulillah karena mendapatkan,
predikat sebagai best graduate at Quranic Studies Program. Mungkin bisa diceritakan Yeah. seluk-beluknya nanti gimana bisa Well, akhirnya yeah. tetap balancing life, ikut duta santri, terus juga nanti akhirnya best graduate, dan sekarang alhamdulillah diberikan rezeki untuk melanjutkan studi di University of Edinburgh, a Master Science the Globalized Muslim World. Jadi kayaknya tim media salah nih kemarin. Soalnya Yeah. Islamic Studies ternyata the Globalized Muslim World. Maybe you can tell Yeah. us later what's the difference between both. Okay. Yes, between those two. Aduh, kalau work experience tuh banyak banget dan prestasinya juga udah banyak banget di sini. Aku sampai bingung nih Kak, mau pilih yang No, mana ya? no, no. Ya lebih banyak prestasinya Mbak Mufi. Aduh, oke. Tapi yang menarik adalah Kak Rania ini pernah menjadi seorang guru, teacher and assessor di Al-Mansuriah Islamic Boarding School. Dan mungkin nanti kita akan tanya seperti apa sih sistem pendidikan di Jawa ya, karena kita berasal dari pondok pesantren di Jawa, sementara Kak Rania berasal dari pondok pesantren, kita di Sulawesi dan Kak Rania berada di Jawa, Pulau Jawa sendiri. Dan kita penasaran aja gimana sih how the education system di pesantren-pesantren Jawa dalam membentuk kepribadian Kak Rania seperti ini, seperti sekarang ini. Ada juga mana sih lingkar studi Al-Quran, LSQ Ar-Rahmah, pernah juga menjadi associate researcher, peneliti teman-teman di Laboratory of Quran Hadith Studies di UN Sunan Kalijaga, dan pernah menjadi translator buku di Baitul Hikmah Press. Mungkin teman-teman ada yang familiar dengan penerbit tersebut. Nah, ini salah satu translator bukunya. Oh, dan ternyata juga saya baru tahu kalau Kak Rania adalah pentimah CSS Mora. Yeah. Oke, wow, that's very great. Kemarin minggu sebelumnya atau apa sih namanya, event sebelumnya tuh kita kedatangan Kak Faiz, mungkin Kak Rania, Iya, adik tingkat Faiz. saya ya. Oh, adik tingkatnya. Iya. I see. Jadi Kak Faiz menjelaskan tentang apa sih soal CSS Mora, karena seleksinya kan juga agak ketat ya, agak susah juga. Dan ternyata Kak Rania merupakan salah satu awardee penerima dari beasiswa tersebut. Oke, banyak banget penghargaannya juga di sini. Ya, selain Duta Santri Nasional, pernah menjadi the winner of Living Quran Photography Contest. Duh, saya nggak ngerti nih Living Quran itu seperti apa. Nanti kita bahas ya. Awardee PBSB, dan alhamdulillah sekarang jadi awardee LPDP Scholarship. Oke, Kak Rania, mungkin sebelum selanjutnya saya ke Kak Rahmat lagi ya. Oke, kalau Kak Rahmat, saya tahu beberapa aspek dari Kak Rahmat karena kenalnya kita salah satu mutual kita adalah karena di EPIK ya, EPIK Camp. Jadi saya tahu betul Kak Rahmat adalah jurusan bahasa Inggris. Oke, jurusan bahasa Inggris, tapi yang unik adalah Kak Rahmat bukan dari Sulawesi, bukan dari Jawa, tapi beliau adalah salah satu tokoh pemuda dari Medan. Jadi Kak Rahmat menyelesaikan S1-nya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, UIN apa sih namanya Kak Rahmat? UINSU aja ya? Oke. Terus akhirnya juga pada tahun 2019 itu mendapatkan certificate dari Participation as an English Language Workshop yang dilaksanakan oleh English Language Specialist Abigail Williamson. Dan juga, this is the program yang kita sama bareng, tapi nggak bareng sebenarnya. Aku kakak tingkatnya ya berarti. Kakak tingkat, ya. Kakak tingkatnya di mana nih, EPIK Pre-Service English Teacher yang dilaksanakan di Bali. Kalau Kak Rahmatnya di Bali, aku kebetulan waktu itu di Surabaya, program dari US Embassy selama 2 pekan. Dan sekarang alhamdulillah Kak Rahmat juga menjadi salah satu menerima beasiswa LPDP. How was it? How's the feeling of getting scholarship? Ini jujur atau gimana? Ya jujur lah, gimana sejauh ini perasaannya? How's your feeling? Sebenarnya bangga, tapi kalau dibilang happy-happynya terus, kenyataannya ketika sampai di sini, mungkin Kak Rania relate ya, kayak mungkin aku lebih mungkin agak berbeda dari yang lain-lain, mengingat EXTER itu untuk mahasiswa Indonesianya yang lewat jalur scholarship itu sedikit, sehingga kayak pengucilan itu terjadi menurut aku di sini karena pas
problematika kayak tahu lah LPDP itu dari Kemenkyu, dana pajak dan lain-lain, sehingga kayak Iya. apalagi dengan kasus kemarin jadi kayak sering dibilang bahwasannya, oh anak LPDP ya yang pakai dana rakyat segala Oh, macam, padahal kayak oke. ya dan itu terjadi. Jadi sebenarnya kalau dibilang proud ya aku melalui proses tahap seleksinya oke, tapi Mhm. ketika udah sampai di sini tuh untuk melekat di LPDP-nya itu tetap, proud, Pressure tapi ya. sedikit ya pressure mempertanggungjawabkannya berat Oh. banget. Oh, Dan oke itu nanti rasanya di sini bukan di Indonesia gitu, kayak I see. gitu. Oke, Syok nanti sih, kita syok. bedah ya yang bagian itu ya, bagian the culture shock tentang living in abroad. Kalau Karena tadi juga sudah menjelaskan gimana sih how's her feeling dan katanya ya gimana ya, ups and downs juga, namanya juga perantauan dan sebagainya. Oke, tema kita pada sore hari ini adalah Assalamualaikum Inggris ya. Dan ketika melihat Inggris, melihat Edinburgh, melihat gimana sih pronunciation-nya itu Exeter ya? Is it Exeter? Exeter? Ya, How do you say it? extra. Exeter, melihat Inggris biasanya orang tuh mengasosiasikannya sebagai negeri Harry Potter gitu. Anak-anak yang suka dulu Harry Potter, semuanya mencita-citakan Harry Potter, mengunjungi tempatnya Harry Potter di masa kecilnya. Nah, karena bahas soal Harry Potter, apakah di masa kecilnya dulu Karani adalah pecinta Harry Potter? Do you like Harry Potter that much? Actually not. I'm not really into Western movie, but yeah, aku pernah nonton Harry Potter, cuma kenapa aku milih Inggris? Actually, the reason is not because country-nya tuh beautiful atau misalkan apa, tapi yang paling utama adalah karena aku tahu itu lebih aman daripada Amerika. Oke. Ya, Oke, berarti I think. selama kecilnya tuh Karania tuh gimana sih masa kecilnya? Ketika Kak Arania mengatakan nggak terlalu into Western movie, tontonan kesehariannya seperti apa di masa kecil? Flashback dikit Kak Arania. I'm a feminine girl, so aku sangat suka sama Barbie, terus kayak princess. Aku sering banget karena dulu itu apa ya? Ya yang aku suka itu kayak manik-manik, terus aksesoris, yang pokoknya yang girly-girly itu aku suka. Tapi ya kalau misalkan kayak ke movie-movie yang seperti itu, makanya tontonan aku ya seputar itu kayak Seputar itu ya, princess, seputar princess princess. Barbie kayak gitu. Oke. Kalau Kak Rahmat gimana? Because it's UK, it's related to Harry Potter. So, why do you choose? No, I'm not asking why do you choose UK in the first place. Dulu Kak Loli suka nggak Harry Potter? I even don't know what is Harry Potter until I attend my university at Medan. You know, it's like really? mostly English department students talk about Harry Potter, but I'm Mhm. not into it and I don't know about it because entire of my life I only watch only 3 movies, 3 Idiots, one Korean drama that I forget the title, and one more it's like Indonesian drama Colossal, and never watch any kind of movie. So jadi kayak apa sih sebenarnya? Dan aku karena saking populernya film ini ya, jadi kayak sebenarnya apa dan aku tonton itu kan sering ya tayang di Global TV, RCTI. Iya, Aku ngikut sepotong-sepotong, it doesn't make sense for me. So, maybe Oke. people have their own interest, especially teachers in movies. So, okay, I'm not into it, so I cannot force myself. Oh, berarti anaknya nggak FOMO ya? Nggak FOMO. Enggak. FOMO tuh teman-teman fear of missing out. Jadi kayak kalau teman-temannya nonton, kita juga pengen ikutan nonton. Ternyata Kak Loli waktu itu nggak terlalu FOMO teman-temannya nonton. Ya udah, I don't really care, nggak make sense menurutnya. Oke, tadi Kak Loli mengatakan, jadi gimana dong tontonannya waktu itu selain Three Idiots? Kenapa sih Three Idiots? What happened with Three Idiots? It's tragedy. I watch until the end because I'm English teacher and actually my background is like
Kak Mufi, aku juga ngajar di pesantren dan anak pesantren itu sibuk banget ya dari subuh sampai malam itu belajar terus dan di waktu senggang itu kayak mereka Sir, tolong dong apa gitu hiburan segala macam dan oke, di waktu luang nonton bareng dan I don't have any reference about movie dan setelah aku searching film yang positif ada lesson lesson life-nya itu banyak dan aku googling 3 Idiots mungkin cocok ya karena agak sedikit rumit ya milih tontonan untuk seperti ini ya Iya, mengingat betul. latar belakang jadi kayak oke, aku coba ini dan ya sambil menunggu untuk mengantisipasi ada nggak ini ibaratnya cuplikan-cuplikan yang menyeramkan untuk santri, aku duduk di situ jadi kayak menyaksikan secara terpaksa gitu. Jadi kayak Jadi harus disensor ya. ya, jadi kayak bukan sesuatu aku nggak suka nonton gitu. Nggak terlalu suka nonton. Jadi aku penasaran, so how did you learn English sehingga akhirnya bisa sampai ke Inggris gitu. Kita ke Karennya dulu mungkin ya. Kalau sebelumnya, ini unik nih, karena Karennya ternyata nggak suka Western movie, ini fun fact ternyata. Kalau aku dari dulu, I was really into Western movie, aku seneng banget film-filmnya Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, atau misalkan Brad Pitt. Karennya familiar nggak dengan nama-nama tersebut atau enggak? Iya, aku tahu nama-nama tersebut, tapi memang jarang nonton film-filmnya. Dan itu kenapa juga aku akhirnya suka English gitu. Nah, meanwhile, Karennya sendiri ternyata nggak into Western movie, tapi kok bisa sampai ke Inggris? Gimana akhirnya suka sama pembelajaran tersebut? Okay, but actually dulu itu pelajaran terfavorit saya itu Inggris. Oke. Iya, tapi bukan aku nggak menjadikan Inggris sebagai suatu entertainment gitu ya. Cuma aku seneng aja karena aku membandingkan itu sama Arab sebenarnya. So actually Arab it's more difficult to learn compared to English, right? So saat aku belajar Inggris tuh kayak asik ya dan bahasa Inggris itu menurutku sangat ekspresif gitu loh. Makanya aku senang belajar bahasa Inggris dari dulu ya memang guru favoritku guru bahasa Inggris. Terus juga di Pondok Pesantren Al-Masriah juga pernah ada kayak program Kamis Inggris gitu dan aku salah satu kayak bukan ibaratnya kayak panitianya lah gitu. Oh, oke. Jadi kayak inisiatornya ada berarti ya. English clubnya gitu. Nah ya aku jadi yang untuk monitoring teman-teman untuk speak English itu. Jadi mau nggak mau emang terforce untuk bahasa Inggris juga ya kalau monitor. Ya. I see. Kalau Kak Loli gimana? Aduh, nyesel pasti dengar cerita aku tentang bahasa Inggris. Iya, makanya nih kita mau belak-belakan unboxing hari ini. Iya, belak-belakan. Mungkin ini salah satu, mungkin ini akan relate bagi adik-adik santri yang mana merasa terlambat ya untuk belajar bahasa Inggris. Oke, motivasi belajar aku bahasa Inggris itu sebenarnya nggak ada, Kak Mufi, sampai aku terjun bebas memilih program pendidikan bahasa Inggris di UIN Sumatera Utara. Berarti salah jurusan. Jadi enggak salah jurusan. Terjebak. Aku yakin dengan jurusan itu, tapi aku terjun payung bebas gitu. Tanpa persiapan dan sebagainya. Ya, SD aku sekolah di kampung yang mana nggak ada guru bahasa Inggris sama sekali. SMP ada guru bahasa Inggris, tapi dia bukan latar belakang bahasa Inggris, sehingga setiap harinya belajar bahasa Inggris, aku selama 3 tahun itu cuma menghafal vocabulary yang ada di kelas. Jadi yang aku tahu itu cuma eraser, blackboard, sampai aku untuk my name is Rahmat Alimin Lauli Alewin, itu nggak ngerti sama sekali how to build a complete sentence, nggak tahu. SMK, aku SMK ya, aku SMK 1 tahun belajar bahasa Inggris dari guru berlatar belakang bahasa Inggris dan di situ aku tahu cuma present tense, Semester di kelas 2 karena SMK aku ada yang namanya praktek kerja lapangan, jadi 1 tahun nggak belajar bahasa Inggris lagi. Semester 3 di kelas 3 maksud aku itu udah sibuk dengan UN ya.
Zaman aku itu ada UN, jadi nggak ada lagi mata pelajaran bahasa Inggris karena aku SMK, aku sibuk dengan uji kompetensi, ujian nasional dan lain-lain sehingga jadi kayak nggak Nggak familiar care itu itu. Inggris. Enggak, Iya. tapi kenapa aku ngambil bahasa Inggris? Karena aku berpikir itu justru peluang bagi aku. Kenapa? SD SMP aku nggak punya guru yang berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris, sehingga mungkin kalau aku ngambil bahasa Inggris ketika aku pulang kampung, aku peluang kerjaku lebih besar. Jadi aku cuma mikir Oh, gitu aja, oke. bukan kayak persiapan diri. Aku cinta bahasa Inggris sehingga aku melanjutkan bahasa Inggris. No. Jadi Oke. terjun bebas, tapi aku percaya bahwasannya nggak ada kata terlambat untuk belajar. So, ya mati-matian setahun 2 tahun Kak di UINSU. Jadi kayak kamar kos aku itu dinding kanan kiri atas bawah itu penuh dengan kertas A4 berisikan vocabulary bahasa Inggris, dan aku berharap setiap mau tidur dan bangun tidur itu aku lihat vocabulary itu, dengan cara itu aku belajar bahasa Inggris gitu sih. Wow, so inspiring. Jadi yang awalnya, aduh nekat aja deh, pokoknya Nekat ya. nekat aja, gas aja. Ternyata Kak Rahmat tuh cukup ini ya, Kak Loli cukup berani ya untuk mengambil keputusan di saat itu, tapi dengan cita-cita yang tulus teman-teman, karena ternyata ya udah pengen kontribusi aja di kampung ya, Ya, ngajar teman-teman atau dari kampung. Taunya ternyata bismillah Allah kasih rezeki yang ya, bener-bener di luar alhamdulillahnya dari seperti itu ngajar Kak. di situ, tapi ternyata juga bisa ngajar seluruh Indonesia nih, bisa ngajar di pondok pesantren juga, bisa ngajar di dan bagi-bagi talk show di beberapa tempat juga. Oke, aku juga tertarik dengan cita-cita masa kecilnya kalian berdua gitu, Kak Rania dan Kak Rahman. Mungkin aku akan ke Kak Rania dulu. Ada prediksi nggak sih dulu, ingat nggak Kak Rania, cita-cita kecilnya tuh apa? Cita-cita di masa kecilnya tuh apa, dan kenapa nggak dilanjutkan cita-cita itu waktu itu? Okay, so I think it's dramatic story. karena dari dulu cita-citaku adalah mungkin kayak ya menjadi seorang fashion designer. Oke. Beda banget Wow. ya, beda banget sama yang aku geluti sekarang, karena dari dulu aku udah bilang aku girly banget. Aku Iya. senang banget gambar-gambar dress gitu ya, gambar-gambar kayak princess kayak gitu-gitu, aku senang banget. Makanya sampai sekarang sebetulnya I really want to be a fashion designer and kayak punya butik dan punya brandku sendiri. Insya Allah, I hope Amin. suatu saat nanti ya. Nah terus pada saat aku selesai Madrasah Sanawiyah, selesai SLTP, itu aku mohon-mohon sama keluargaku untuk masuk SMK Tata Busana. Oh. SMK Tata Busana di kampungku di Sukabumi gitu. Tapi pada saat itu semua guruku, semua keluargaku sangat-sangat menyayangkan karena SMK Tata Busana, apalagi di sekolahku itu pandangannya atau citranya negatif, karena kan sekolah umum dan mereka kayak keluargaku ngelihat banget aku ada potensi untuk Yang lebih. jadi preacher gitu ya, Iya, yang lebih. iya, kayak gitu-gitu. Jadi mereka nge-push banget aku untuk kayak udah ke ini aja, ke madrasah aliyah keagamaan gitu. At that time itu benar-benar kayak sangat apa ya, aku dilema banget gitu ya. Ini cita-citaku yang dari kecil banget aku ingin kejar gitu, dan ini keinginan keluargaku dan orang-orang sekitarku. Bukan hanya keluargaku, semua guru-guruku juga sangat menyarankan aku untuk melanjutkan untuk ke bidang keagamaan, apalagi ya like background keluargaku adalah pondok pesantren, jadi mereka sangat ingin aku untuk bisa berkontribusi banyak gitu ke pondok pesantren. Tapi hikmahnya saat itu aku realize bahwa oh ini ternyata banyak banget yang aku dapat gitu dari pertama kali aku milih untuk oke, aku mau mengikuti apa kemauan keluargaku. But tetap harus dari hati ya, karena waktu itu juga aku benar-benar mempertimbangkan banyak hal, dan aku pikir untuk menjadi seorang fashion designer nggak perlu juga kok untuk benar-benar kuliah atau sekolah secara formal gitu. Nanti suatu saat mungkin aku bisa menggeluti itu kok gitu, sambil aku misalkan jadi lecturer, jadi apa yang itu juga bisa berguna untuk orang-orang sekitarku gitu.
Itu Wow. sih. Iya. Nggak nyangka loh ternyata Kak Rania tuh punya sisi-sisi apa namanya untuk menjadi fashion designer dan bisa sih sebenarnya ya side hustle. Jadi main jobnya sekarang jadi lecturer mungkin. Terus karena udah stable juga nanti bisa di-develop untuk membuat misalkan butik ya. Harapannya butik ya Kak Rania. Amin. Ayo. Amin. Oke, interesting. Karena ini juga membahas tentang background keluarga yang ternyata Kak Rania baru diungkapin merupakan orang-orang yang sangat beragama, agamis dan berasal dari background pendidikan agama gitu ya, yang tinggi, yang kuat dan sebagainya. Em, Gimana pergolakan batin Kak Rania dulu waktu itu, ketika memang harus memilih sesuatu yang nggak terlalu Kak Rania suka? Apa dulu kan mungkin nggak akan sebijak ini kan? Di masa kecil Ya. bisa jadi karena kita sekarang menghadapi adik-adik remaja nih Karania ada anak SMA yang juga akan melanjutkan kuliahnya atau yang melanjutkan ke jenjang berikutnya anak-anak SMP yang mungkin bisa dikatakan masih labil emosionalnya belum terlalu matang dan wajar nggak sih kalau awalnya tuh kayak ngomel protes dan sebagainya how did you deal with that at that time? Oh, itu wajar banget teman-teman. Mm-mm. Itu wajar banget karena iya masa remaja adalah masa masa yang paling ini ya. Kita mencari jati diri kita, kita mau jadi apa terus. Tapi ya itu kembali lagi lingkungan kita pasti akan membentuk diri kita juga. Saat itu memang aku sempat nggak ngomong sama keluargaku 3 hari. Aku orangnya rebel banget ya, rebelis banget kayak Hmm. um, aku juga nggak terlalu yang kayak ngaji, tekun banget gitu, nggak. Aku lebih kayak organisasi keluar, Hmm. terus kayak ikut-ikut banyak-banyak kegiatan di luar pondok gitu. Dan pada saat itu aku pengen jadi fashion designer juga sangat terbentuk karena jiwa-jiwa apa ya, jiwa-jiwa pemberontak aku gitu loh. Hmm. Tapi waktu itu memang hmm, ada seseorang yang sangat berpengaruh dalam hidupku, itu tanteku. Dia sangat sangat dekat sama aku dan waktu saat aku dilarang, betul-betul dilarang, keputusannya sudah kayak bulat gitu, Hmm. aku dibawa ke Bogor waktu itu. Dan di situ aku nangis-nangis dan pada akhirnya tanteku ini menenangkan aku. Saat itu aku ingat banget, tanteku bilang bahwa, "Coba coba ingat lagi perjuangan orang tua dan juga kakek kamu dulu seperti apa. Dan mungkin masyarakat juga masih membutuhkan itu," katanya gitu. Hmm. Terus aku mikir lagi, oke, untuk bisa ya punya kepercayaan dari masyarakat, terus juga untuk punya bisa pengaruh dan segala macamnya, itu kan sangat susah ya. Hmm. Dan pada saatnya masyarakat masih butuh ke ibaratnya ke keluarga kita dan kita nggak punya kompetensi itu, terus gimana gitu. Terus aku mikir, oke, jadi pada saat itu ini aku belajar untuk keluargaku, tapi di sisi lain juga aku nggak meninggalkan mimpiku gitu. Mimpiku. Mm. Iya, kecuali kalau misalkan teman-teman ya yang ingin teman-teman lakukan itu benar-benar butuh dalam tanda kutip ya pendidikan formal gitu. Teman-teman menurutku harus memperjuangkan itu sih. Karena misalkan teman-teman mempertimbangkan bahwa kayaknya kalau aku nggak masuk ke sini, aku nggak bisa mencapai cita-citaku. Itu jangan sampai teman-teman terpengaruh sama orang lain menurutku, karena itu hidup teman-teman. Itu hidup teman-teman. Aku saat itu bisa apa ya, negotiate Mhm. sama mimpiku karena aku pikir, oke, Masih di masa bisa. depan aku bisa kok Iya. tetap menyalurkan kecintaanku gitu loh untuk iya membuat baju-baju yang cantik, berkualitas dan juga ya seterusnya lah gitu. Tapi kalau Wow. misalkan teman kayak pengen jadi dokter atau apa, please bangun apa ya, cari orang-orang yang misalkan bisa menginspire teman-teman dan perlihatkan ke keluarga kalian, "Ini yang aku mau," gitu. Tapi menurutku kayak bisa kok gitu. Tapi memang harus bertahap dan prosesnya juga mungkin agak cukup lama gitu ya untuk meyakinkan. But go for it if you want to
become a doctor or what, and your parents and your surroundings, it's like against what you want to. Jangan let them influence you that much. Oke, Gitu jadi sih. katanya aku suka nih cara Kak Rania menegosiasi gitu, negotiate, ngobrol dulu nggak langsung tiba-tiba aku ngambek, aku mau kabur dari rumah. Nggak kayak gitu ternyata, tapi di usia seperti itu menurutku pemikiran Kak Rania udah cukup dewasa karena instead of running away mencari hal-hal yang negatif, ternyata Kak Rania konsultasi dengan tantenya dan akhirnya tantenya lah yang mungkin memberikan wejangan yang make sense ya bagi Kak Rania. Thank you so much for sharing. Aku berangkat ke Kak Loli lagi nih, ke Exter lagi. Talking about family. Ya, karena Kak Rania tadi bahas tentang how her family shape her now. Kalau Kak Loli seperti apa? How your family shape you into a tough person? I know you're very tough. I know your story behind, but can you tell me like gimana sih Kak Loli itu dibesarkan dengan cara apa, dan ada nggak sih insight atau petuah yang benar-benar melekat banget bahkan dibawa sampai ke tanah rantau gitu? Please. Kalau Aduh, mix ya, nice. mix ya, mix ya, mix ya Alright. language-nya ya. Bahasanya di Jadi mix. kayak actually I'm kind of person who really afraid to have a dream. Maybe a little bit awkward, but I think it based on my family's background where I live di keluarga yang underprivileged family, yang mana I'm the only one who can pursue my degree. Not only bachelor but even elementary school. Jadi ayah ibuku itu nggak sekolah sama sekali, 3 saudara kandungku juga nggak mengenyam sekolah sekali saking susahnya hidup. Nah, dan jadi berangkat dari cerita mimpi tadi sebenarnya yang membuat aku bertahan untuk sekolah itu ya because aku evaluasi dari latar belakang keluargaku, so kenapa keluargaku kok miskin-miskin terus ya? Kenapa keluargaku kok gini-gini terus ya, 7 turunan dan lain-lain, dan faktornya adalah education. So, coba deh aku ibaratnya kayak pada saat itu, apa ya istilahnya, coba-coba apa benar ya kata I read a book, I don't know what kind of book is that, but satu petuah dibilang bahwasanya pendidikan itu memutus rantai pendidikan. Have you ever read Memutus or rantai no? kemiskinan. Iya, memutus rantai kemiskinan, Iya, dan iya. aku coba kayak berjuang dengan cara itu dan ya it works gitu, kayak, oh benar, jadi kayak aku berjuang dari situ dan ya, walaupun lika-liku perjalanannya itu berat, but it really works for me, gitu. Jadi kayak itu sih mungkin petuah yang membuat aku percaya akan mimpi untuk terus belajar. Belajar itu bukan kayak mengejar degree dan lain-lain, tapi belajar dari banyak hal, sehingga itu benar-benar mengeluarkan kita dari kayak jerat-jerat kesusahan atau kemiskinan ataupun batasan-batasan yang mungkin nggak kita bayangkan sebelumnya. Itu sih. Iya, dan Kak Loli tadi ngomong soal gimana underprivileged-nya keluarganya. Di usia seperti itu, seperti mungkin Kak Rania tadi yang merasa rebellious ke orang tuanya dan akhirnya bisa menghandle itu, Kak Loli di usia seperti itu pernah nggak protes dengan kehidupan, marah dengan kehidupan, dan ya maksudnya nggak mungkin akan sebijak ini kan saat ini. Aku mau Iya. pendidikan deh yang bisa mengubah segalanya. Ada nggak sih challenge di masa kecil yang akhirnya menguatkan family, justru menguatkan family dan menguatkan mimpi Kak Loli saat itu? Jadi, aku udah jelaskan tadi kalau orang tuaku itu nggak melek pendidikan, mereka sorry to say, but aku bisa bilang ini kasar, tapi I don't have any choice of Best kata word. yang lebih bagus daripada ini, yang nggak terdidik ya. Sehingga Iya. aku jalan ke sana kemari, mereka juga nggak paham. Jadi seumpamanya pada saat itu aku juga memilih jalur yang negatif, positif, dan they don't care about it, karena awareness untuk itu udah nggak ada gitu, karena ya Oke. anak aku bertanggung jawab atas kamu, ya udah lakukan apa yang kamu sebebas itu orang tua aku, Oke. karena mereka
yang nggak ada punya pendidikan untuk mengasuh anak yang baik gimana, mendidik anak gimana, karena mereka juga itu rumit banget hidup aku pada saat itu, tapi, Mhm, fokus aku itu tadi, kayak nggak ada yang bisa aku lakukan kecuali dengan kakiku sendiri, dengan jalanku oke. sendiri, sehingga aku harus benar-benar yang namanya itu aku ingat banget di usia 10 tahun itu kayak aku udah berpikir di kelas 4 SD, aku udah berpikir, "Kok aku susah mau sekolah kok susah banget ya, mau ini Mmm, kok susah banget ya, nggak kayak teman-teman yang mau sekolah aja mereka tinggal sekolah tapi males-malesan." Sehingga aku sekolah ini yang benar-benar mau sekolah kok disulitkan sama Tuhan ya, gitu. Kayak iya, aku kayak, apa ya, berpikir, "Adil nggak sih Tuhan ini? Sebenarnya apa sih yang Tuhan pengenkan dari aku?" iya, Gitu. Sehingga jalanku, aku yang benar-benar pengen sekolah itu disulitkan seperti ini. Dan aku pelajari SMP itu aku udah mulai sadar bahwasannya, iya ya, ternyata mungkin Tuhan membentuk aku seperti ini tuh ya karena supaya aku terlatih ke depannya untuk masa sulit-sulit ke depannya itu agak lebih slow, santai, lebih gitu, slow, santai, biar aja heeh. dari sekarang itu aku belajar bersusah-susah dan lain-lain. So, ke depannya mungkin ketika ada ujian yang berbeda dan susahnya mungkin lebih, tapi aku terbiasa dan aku fokus Mmm. ke solusi bukan untuk meratapi, itu sih. Keren banget, tolong dicatat ya teman-teman. Jadi fokus untuk solusi, bukan untuk Ya, meratapi. meratapi. Karena, dengan mental yang meratapi itu sebenarnya aku pernah dengar satu quotes, "Self-blaming never leads you nowhere," gitu. Maksudnya self-blaming, menyalahkan diri sendiri, meratapi nasib itu nggak akan membawa kita ke mana-mana ya. Jadinya akhirnya terkungkung dalam satu bubble yang kemudian justru menyalahkan diri sendiri. Dan aku belajar banyak sih dari Kak Loli, apalagi during our scholarship process at that time. Iya, benar. Ya, remember that? Heeh, remember that Iya. time aku merasa, "Aduh kayaknya gini nih." Terus Kak Loli memberi perspektif baru, "Nggak apa-apa, kita solusinya ini. Yuk, ini soal-soalnya yang bisa kita pelajari." Nah, dan mungkin itulah pembeda antara penerima beasiswa ya, dengan yang, belum lolos-lolos gitu. So, it's about perspective and I really value you with your perspective, I learn a lot from you gitulah. Jadi beasiswa pertama Kak Loli seperti apa? Gimana akhirnya bisa bertahan untuk, kuliah pada waktu itu? Karena kan tetap harus bayar SPP ya? Iya, Or do you benar. get any scholarship during your No, for my undergraduate? methodology, I didn't have any scholarship who Mhm, sponsor me. mhm. Dan caranya adalah, oke, jadi Tutorial it's tutorial to get. actually it's a long story. Really difficult to make it short, but yeah, I'm trying to. Nggak apa-apa, ini Jadi bisa sampai malam kok. No kidding. maaf ya adik-adik, tapi aku persingkat sih, yang Mmm, mana aku usahai ini supaya kalian juga punya apa ya, mungkin bisa bukan ditiru, tapi mungkin sebagai perspektif. Nah, Kak Mufi, jadi begitu SMK, aku gap year, mmm, karena my family background yang nggak mampu untuk menyekolahkan aku, sehingga aku harus mencari cara kayak mana harus kuliah. So, setelah SMK, aku kabur dari rumah, waduh. bukan karena mimpi orang tua larang, no, aku kabur dari Oh, rumah karena apa? My environment who blame myself and also compare me with their bentar, children. aku translate dulu. Jadi Iya, Kak Rahmat akhirnya kabur kabur ya dari rumah, bukan karena mhm, dia rebel sama orang tuanya, tapi karena lingkungan sekitarnya tuh udah terlalu toksik, teman-teman yang selalu, ngehakimi dia, karena posisinya waktu itu tidak selesai SMK ya? iya. Jadi Mhm. SMK aku selesai, Kak, tapi aku nggak melanjutkan kuliah Iya, karena gap year-nya, tadi mhm. rezeki itu tadi. Kenapa aku kabar dari rumah aku bukan ke aku ya, Kak, tapi ke orang tua aku yang setiap hari tetangga bilangnya julidnya gimana coba, "Aduh ini si Lauli percuma juara satu umum SMK tapi nggak bisa kuliah, percuma sekolah tinggi-tinggi, nganggur juga." Kayak Oke. aku that's fine dengan itu, tapi aku sedih aja nengok orang tua aku, sehingga Iya, aku memutuskan kabur dari rumah supaya apa, bukan aku membenci, tapi supaya aku nggak melihat orang drama itu. bicara dengan orang Mhm. tuaku menjadi aku lihat sedih orang tuaku itu aku nggak mau, sehingga aku memutuskan aku nggak mau lihat mereka karena kayak, aduh sakit banget. Jadi Tambah sedih iya, ya? jadi Mhm. 1 tahun itu aku mutar otak, itu tadi aku fokus sama solusi. Jadi kayak, kalau aku cuma sedih 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 terus itu kayak, aduh,
berapa lama aku harus seperti itu. So aku berjalan cepat untuk mencari solusi. Oke, tahun depan itu masih ada proses rekrutmen untuk perguruan tinggi negeri yang mana kalau swasta Oh, aku jelas nggak mampu ya karena mahal kayak banget ya. it Oh. quite pricey. Jadi Mhm. kayaknya oke 1 tahun aku melarikan diri ke Pekanbaru. Ketika sampai di Sial. Pekanbaru baru aku telepon orang tua aku, "Mas, sekarang aku di Pekanbaru." Kayak, "Apa? Gimana?" Itu syok satu Aduh, kampung karena aku tiba-tiba udah di Pekanbaru aja dan Medan Pekanbaru itu agak jauh ya, 10 jaman gitu naik bus. Ya aduh. udah, aku kerja di rumah makan jadi tukang cuci piring dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Jadi, sampai tangan dan kaki aku itu, Keriput, kebanyakan di udah air. keriput ya? Iya, Mhm. keriput, kemudian, ada luka segala macam itu 5 bulan, sehingga hasil dari 5 bulan itu aku, Pakai eee, kuliah. tabung untuk kuliah. Nah, uang itu dan aku ekspektasikan itu hanya cukup untuk membayar uang kuliahku selama 2 semester dan living allowance-nya di Medan pada saat itu. Sehingga, oke, mungkin aku aman untuk 2 semester, tapi bagaimana dengan semester lainnya? Aku mutar otak, oke, untuk cara mempermurah hidup, oke. Aku pernah dengar bahwasannya, untuk menghemat biaya kos tinggal di masjid karena ada istilah marbot masjid. Benar, Oke, jadi beneran. aku lari langsung ke Medan sebulan sebelum ujian SBMPTN atau UMPTKIN, Mhm. atau namanya udah berubah ya. UMPTKIN. Ya, Sama-sama kok. kira-kira seperti itu. Aku kayak orang sibuk mencari tes ujian ya, lokasi dan Iya, lain-lain, aku lu sibuk sibuk nyari masjid. berkeliling kota Medan untuk mencari masjid mana yang butuh marbot sehingga aku nggak perlu bayar uang kos. Aduh, Saking pengen iritnya karena aku tahu karena uang yang aku punya itu nggak akan cukup untuk membiayai aku untuk tamat gitu. Jadi dan alhamdulillah Allah mudahkan, itu tadi kayak ketika kita bersungguh-sungguh, Tuhan kasih jalan, percaya itu guys. Jadi kayak aku aduh. santai, aku fokus sama solusi, oke dapat satu, oke, bisa, akomodasi udah aman, oke, 2 semester uang kuliah juga aman, lantas makan aku gimana? So, aku cari, aku bisa ngajar ini, dan Mmm, oke, langsung aku buka, Kak, kayak aku bisa kursus ngaji, private ya? iya private, jadi Private kayak ngaji. aku private, dimulai dari mana? Dari kayak, itu masjid ya, aku berpikir bahwasannya pada saat itu belum mencari untung karena kayak, memang kayak sembari di masjid apa yang bisa aku lakukan, banyak waktu luang antara maghrib dan isya. Jadi Jadi beneran kayak jadi official jadi marbot nih ya jadinya? iya benar, aku marbot 6 tahun Masih ingat sampai nggak masih ingat nggak masjid apa namanya tuh waktu itu? Ayo. nama masjidnya Masjid Ar-Rahmah Oh, di bener Kota bener. Medan. Iya. Valid ya, valid. Iya, jadi oke. Nah, aku jadi jadi masjid itu sebelumnya belum belum ada maghrib mengaji, Kak. Jadi kayak, Mmm, oke sambil aku sambil belajar ngaji lagi, anak-anak juga pada saat itu maghrib, isya pulang. Jadi kayak mana kalau misalnya kita duduk ngaji bareng anak-anak, aku mulai dari situlah muncul, apa ya, jiwa-jiwa. kayak jiwa mendidik dan lain-lain. Heeh. Di situ, I see. gara-gara aku, mengajar ngaji di situ yang, pokoknya sampai 20, 30 anak setiap ngajar, dan mereka suka dan ya beberapa dari mereka, "Bisa nggak ngajari anak les?" Allah kasih jalan lagi. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi kayak step by step berangsur-angsur Tuhan kasih jalan. Itu sih, Kak, Masya Allah, it's so inspiring Rahmat. Ini yang sisi cuci piring kayaknya aku udah pernah denger, tapi aku baru sadar kamu tuh kerja keras dari jam 7 sampai jam 11 dan bener-bener goals-nya jelas gitu. Uangnya buat Mhm. ditabung untuk di keluarga juga dan bisa aja tuh kalau kamu meleset aja cita-citanya waktu itu, ya udah kamu pakai have fun aja, beli apa gitu ya kan. Benar. Yang Tapi aku ternyata bilang tadi, Kak, kalau goals-nya misal jelas. orang tuaku itu kayak nggak paham untuk family education itu Iya gimana iya sih, iya, atau mendidik anak gimana. Kalau misalnya aku pada saat itu nggak fokus sama tujuan dan bener, orangnya goyang ya, mungkin mhm, nggak sampai ke titik itu. Karena aku iya. punya target pada saat itu, aku harus lepas dari rantai kemiskinan ini, sehingga aku kayak cukup komitmen untuk mimpiku itu, gitu. Duh, aku merinding banget sih. Ini mirip banget sama kisahnya yang viral ini, Kak siapa? Kak Irawati ya. Nanti aku ini deh, aku forward untuk cerita Kak Irawati. Dan sebenarnya kisah si Rahmat ini, kok si Rahmat, kisah si Ucok Medan ini tuh sebenarnya benar-benar sedih, tapi karena udah lewat ya, sekarang kita udah menertawakan. Jadi membawa
tragedi jadi komedi, bener-bener nah di anak nih. Oke, terima kasih banyak Rahmat. And I'm gonna move to Rania, Kak Rania. Talking about scholarship, karena kita juga tadi bahas scholarship, gimana akhirnya bisa S1. Gimana sih Kak Rania ini bisa mendapatkan CSS Mora yang itu susah banget tesnya, ada serangkaian tes dan sebagainya. Gimana persiapan di pondok sewaktu mondok hingga akhirnya Kak Rania bisa secure satu scholarship untuk CSS Mora. And what did you get from this Mora scholarship? Oke, so waktu itu aku benar-benar kayak antara mau gap year sebenarnya ya. Aku sempat berpikiran untuk itu dan melanjutkan kuliah. Jadi aku kalau misalkan yang scholarship ini itu aku jadikan sebagai satu-satunya harapan aku. Karena kalau aku nggak dapet scholarship ini, aku nggak mau kuliah. Aku mau fokus untuk ngaji dan ngafal Al-Quran waktu saat itu ya. Jadi, tapi karena nggak tahu ya, orang tuaku semua juga mendukung aku untuk terus lanjut kuliah, karena yang mereka mau adalah aku bisa terus lanjut sampai S3. Di situ aku ngelihat, oke, semuanya sangat ngedukung aku dan itu tadi, saat kamu punya privilege, dukungan, oke, mungkin aku bisa bilang, aku punya privilege itu. Aku punya keluarga yang sangat mendukung aku untuk ke arah serius sama education aku gitu. Terus saat itu ya udah aku menggunakan itu pada akhirnya saat aku di rumah, saat aku entah aku jalan-jalan atau apa, aku tetap belajar gitu loh untuk kayak baca-baca materi tentang ya pelajaran-pelajaran yang itu keagamaan gitu di bidangku. Terus sampai-sampai di apa ya, di kasurku waktu itu benar-benar numpuk Buku beberapa ya? kayak buku dan ini aku ngeprint banyak PDF tentang apa sih kayak buku paket gitu ya, buku Oh paket iya yang iya aku iya. download di di internet, Internet. entah itu akidah akhlak, hadis, tafsir segala macam aku download karena memang menurutku itu lebih apa ya, lengkap dan komprehensif gitu kan. Aku baca semuanya dan bener-bener aku memperjuangkan banget beasiswa ini. Sampai akhirnya dari beberapa orang ya yang daftar waktu itu, dari Ribuan kan? pesantrenku ada 20 orangan Kalau di yang Indonesia mungkin lebih didaftarkan. banyak ya? Oh iya, kalau di Indonesia of course ya, Iya. itu lebih banyak. Ya alhamdulillah aku bisa lolos gitu. Karena itu tadi aku itu benar-benar aku belajar materinya, Hmm. nggak yang kayak aku udah pinter dari sana Oh atau iya. gimana gitu, enggak. Memang betul kata Mas Rahmat tadi kalau misalkan kita sungguh-sungguh itu Allah pasti kasih jalan sih. Iya. Interesting. Gimana tadi Kak Rania ngomong, you mention a lot about how you study. Aku Mhm. penasaran gimana a day in your life at that time. Gimana downs-nya? Kan banyak banget ya mungkin ajakan teman, ayo jalan yuk dan sebagainya. Atau misalkan gimana akhirnya atau misalkan gini, ya udah deh nggak usah yang ini. Insya Allah nanti pasti ada jalannya lagi. Seperti kisah sebelumnya gitu, seperti kisah nggak jadi ngambil fashion designer. Ya udah deh mungkin aku daftar yang kampus ini aja gitu. Ada nggak kepikiran seperti itu dan gimana akhirnya bisa tetap stick untuk satu tujuan dan nggak terlalu gimana ya terlena dengan pandangan orang di sekitar Karani. Oke, tantangan pada saat itu mungkin antara ini ya, antara aku mau kuliah di tempatku, di comfort zone aku, Jawa Barat, atau aku Oke. mau kuliah eee, keluar gitu loh. Keluar dalam artian ya entah keluar Pulau Jawa atau misalkan kuliah ke luar negeri ya gitu. Eh, dari dulu aku juga sebenarnya pengen kayak kuliah ke Al-Azhar, terus kayak Mhm. pengen kuliah ke Yaman, Maroko, kayak gitu aku juga sebenarnya pernah punya cita-cita itu. Tapi pada saat itu qadarullah ya orang tua benar-benar sendiri saat itu ya usia berapa ya, saat aku masih SD aku kehilangan kakakku. Hmm. Kakakku yang ketiga itu meninggal dunia, jadi saat aku mau
saat aku mau kuliah itu benar-benar orang tuaku sendiri kan di rumah gitu. Jadi aku mikir kalau untuk ke luar negeri itu kayaknya terlalu berat untuk keluargaku melepas aku gitu, Saat karena S1 beliau saat benar-benar S1 ya? iya, saat S1 gitu. Dan beliau juga memang benar-benar belum bisa melepas aku gitu loh. Jadi saat itu oke, kalau misalkan yang tinggi banget ini nggak bisa aku capai karena iya mungkin sebenarnya kapabilitas aku juga mungkin belum siap gitu kan. Ya udah aku lihat, oke ada peluang yang lebih bisa achievable, Mhm. itu kuliah di, dalam negeri, tapi I really want to like, um, I don't want to burden my Your family, parents your because parents. ya, because of my education, Mhm. the tuition fee and ya et cetera. So aku benar-benar kayak, oke kalau misalkan aku nggak dapat beasiswa aku nggak mau kuliah gitu. Karena jujur aja aku privilege-ku dari dukungan orang tuaku, tapi kalau untuk financial support mungkin orang tuaku juga nggak se-rich itu, maksudnya nggak Mhm. sekaya itu juga gitu, karena mereka udah, cuman guru honorer, tahu kan guru honorer Iya, berapa gitu kan iya. gajinya, dan, walaupun aku di lingkungan pondok pesantren, tapi yang mengelola pondok itu bukan keluargaku, jadi bukan, Mmm, kayak finansial semua ke keluargaku, nggak seperti itu. Makanya dari situ aku benar-benar aku harus dapat beasiswa gitu, dan alhamdulillah aku dapat beasiswa, eee, belajarku apa ya, aku bilang kayak saat itu kan udah iya. lulus, terus aku mikir, oke, set goals-nya untuk dapat scholarship CSS Mora, aku belajar apa-apa aja yang harus aku pelajari, untungnya saat itu ada alumni juga dari pondokku yang lolos CSS Mora, jadi aku tanya-tanya ke, mereka gitu loh, Mmm, apa yang kira-kira keluar ininya, pertanyaan-pertanyaannya, terus gimana caranya untuk bisa nge-handle jawab-jawaban itu, jawaban apa, soal-soal itu. Terus mhm. akhirnya ya udah, itu tadi aku baca-baca banyak, saat itu memang masih kayak ini ya, kayak cuman, ngehafal ya, karena Iya, kan iya. bukan bukan yang, harus kritis Paham, ngejawab ini mhm. heeh, tapi memang kayak itu ke textbook banget gitu. Jadi gitu sih, mhm, Oke, let's talk about seorang wanita yang dulunya ternyata mmm, nggak dilarang sih, tapi nggak enak ya untuk akhirnya merantau. Tapi, fast forward ke tahun sekarang, Kak Rania ke Inggris tahun berapa? Dan lolos LPDP-nya tahun berapa? 2020 ya? 2021? iya 2000 aku lolos 2021 ya, Mhm, berangkatnya 2022. berangkatnya 2022 ya, Nah, heeh. ya, kan dulu katanya, bentar ada chat, oke, oke, kan tadi Kak Rania bilang, "It's really hard to leave your family at that time," Nah, ya. right? And then kenapa akhirnya, Kak Rania justru memutuskan untuk ternyata jauh nih ke Inggris lagi? Kenapa Oke, bisa gitu? Why? heeh, Terus sebagai seorang perempuan juga, mungkin ada pertimbangan lain, mungkin dari orang tua. oke, ini yang mungkin menarik ya dan agak kelewat tadi. Jadi Iya, saat iya, iya. aku akhirnya setuju bahwa aku masuk madrasah aliyah, keagamaan dan nggak Mhm, mondok, jadi dulu juga aku sangat-sangat kalau nggak ke SMK Tata Busana, "Neng mau mondok," gitu, aku mau mondok iya, keluar gitu yang jauh dari rumah karena aku merasa itu sangat, eee, itu di pondok pesantren adalah comfort zone aku. mmm. Jujur honestly nggak ada orang yang berani untuk marahin aku. Oh, Ning ya Nggak ada kayak gitu satupun ya? orang yang bisa, ibaratnya kalau aku salah, aku hanya tahu dari belakang gitu loh. Nggak Jadi pernah ditegur di depan ya? yeah, Hmm, and that's really hard, like iya, kenapa gitu loh, aku juga ingin berkembang gitu loh. mmm, Pada saat itu jadinya aku either aku mengejar mimpiku atau aku pengen berkembang jadi orang yang lebih baik lah gitu ya. mhm, Aku pengen jadi aku bukan siapa-siapa di luar, aku pengen mondok di luar. Nah, saat itu dilarang juga kan, karena memang, iya, beliau sendiri dan pengen ditemenin gitu, ke orang tuaku. Terus akhirnya aku negotiate lagi sama orang tuaku, "Oke, aku nggak mondok, mhm, tapi nanti kuliah izinkan aku untuk
keluar Merantau. Pulau Jawa. Iya, merantau jauh gitu kan. Dan memang ditepati oleh orang tuaku, oke, saat aku S1 kan aku boleh ke Yogyakarta. Jogja, betul. Iya. Saat itulah orang tuaku percaya kalau misalkan aku adalah anak yang mandiri, aku bisa apa istilahnya menjaga diriku sendiri gitu loh, dan aku juga nggak aneh-aneh gitu di Iya, iya, iya. Jogja gitu kan. Jadi walaupun memang saat aku mau daftar ke luar negeri juga itu prosesnya panjang banget untuk meyakinkan kedua orang Ayo, tuaku. spill Kak, spill semuanya. Skill ya. Iya. Jadi saat to be honest, orang tuaku keduanya punya penyakit. Beliau benar-benar butuh untuk ditemani sebetulnya gitu kan. Dan saat itu kakakku yang satu sudah mulai mengajar di pondok pesantren di Bogor, dan yang satu sudah dibawa suaminya ke ngajar di Tangerang gitu loh. Jadi itu hanya benar-benar bertumpu sama aku kan untuk bisa menemani orang tuaku. Nah, saat itu orang tuaku benar-benar yang ayahku ini benar-benar ini mendukung banget aku keluar negeri. Ayo gitu, kejar mimpi Neng kan pengen kan keluar negeri gitu loh. Dapat pengalaman banyak di Jogja, pengalaman yang didapat kan banyak banget sampai bisa ngerubah Neng yang manja kayak gitu kan, apalagi nanti di luar negeri gitu. Oh, Terus jadi positif ya jatuhnya. iya gitu, tapi yang sangat berat untuk melepaskan adalah ibu. Ya, karena memang bonding aku sama ibuku sangat-sangat kuat. Beliau itu apa-apa pasti ceritanya sama aku gitu loh. Jadi saat beliau tahu aku mau ke luar negeri itu benar-benar kayak sering bengong gitu ya. Sering, ya Allah Neng gitu, mau Galau. kemana gitu. Iya galau banget. Tapi setiap aku melihat kegalauan di ibuku, aku juga pasti ngomong sama ibuku untuk meyakinkan bahwa, Mah, ada banyak yang bisa Neng dapat di sana. Ada banyak yang nanti Neng bisa bawa pulang. Dan insya Allah bisa menguatkan Neng maupun Mamah kok gitu. Jadi saat kita bawa Tuhan itu sebenarnya it's emotionally effective, like karena saat kita punya Tuhan, kita tahu bahwa kekuatan itu akan Tuhan kasih kalau kita tulus gitu loh untuk melepas, untuk ya kayak ya menurunkan ego kita gitu loh. Istilahnya kan itu orang tuaku lagi bergulat sama egonya sendiri. Benar-benar. Kan Nggak mau ditinggal kamu anaknya anak kan. aku gitu. Turuti Harus nemenin permintaan aku. Iya gitu. Saat itu alhamdulillah dengan berjalannya waktu bisa aku yakinkan gitu. Berapa lama tuh Kak perjalanan waktunya tuh untuk meyakinkan? Itu sampai saat aku daftar memang masih belum terlihatnya masih belum bisa melepaskan. Iya ya, kayak ya udah deh. Dan nggak tahu ya ini apa hanya perasaanku aja, tapi this is a fact. Aku sempat gagal di administrasi LPDP. Really? Iya. First Aku sempat gagal. First trial-nya? Iya. Itu aku sempat gagal, dan saat itu kayak aku sedih banget kan. Terus orang tuaku ngelihat aku sangat terpuruk gitu kan. Padahal maksudnya ini yang pengen aku kejar banget. Terus saat itulah orang tuaku tahu bahwa ini yang dipengen sama anaknya gitu. Dan memang mereka nggak bisa apa-apa untuk itu gitu loh, nggak bisa ngerubah itu. Pada akhirnya di situ kayak Neng udah coba apapun yang bisa Neng lakukan buat kayak aju banding gitu loh. Ini kenapa nggak lulus gitu. Akhirnya aku aju banding. email LPDP, ya. Aku email LPDP, dan pada saat itu juga ada asistensi kan dari RMI PBNU, RMI sama CSS Mora juga. Itu nanyain kenapa ini nggak lulus gitu kan, karena waktu itu LPDP santri memang diproyeksikan untuk lulusan CSS Mora. Nah terus karena pengabdiannya belum selesai katanya gitu. Padahal padahal teman-teman yang lain yang pengabdiannya belum selesai juga
Lolos pada juga? lulus. Iya gitu. Jadi I kayak see. kok bisa cuman aku yang nggak lolos gitu. Terus Mhm. aku kayak, oh mungkin orang tuaku belum Ridho. ikhlas, aku belum ridho untuk ngelepasin aku. Di situ aku benar-benar kayak, "Mah, tolong gitu, doain Ikhlasin. Neng dengan tulus gitu, doain Neng dengan tulus supaya ini bisa ya bisa selesai, bisa Neng bisa lulus," gitu. Saat itu tiba-tiba akhirnya lulus gitu dan malah bisa sampai dapat, scholarship-nya alhamdulillah. Jadi it's a Alhamdulillah. long story I think ya. Iya mungkin dibanding pria dan wanita ya, mungkin wanita tuh ada lebih challenging part-nya ya, ketika ingin Betul betul banget. Untuk personal story aku juga sebenarnya ada yang seperti itu, jadi aku Iya udah pasti ya. perjuangan ya dari tahun ke tahun tuh untuk beasiswa dan, untuk short program aku mostly lulus Karania. Tapi yang untuk Iya long iya. term, nggak tahu kenapa tuh selalu ada kendala dan bisa jadi mungkin salah satunya adalah karena alasan yang Karania tadi. Kita bisa konsul ya di balik layar nanti ya Karania, Boleh tips banget. menaklukkan orang tua. Siap. Oke, sekarang aku pindah ke Kak Lauli nih, talking about your scholarship progress, I know your story like, from the first time kita, admission sih, administrasi dan akhirnya proses sampai interview, aku tahu perasaan-perasaan anxiety atau kekhawatiran itu akan selalu ada ya Kak Lauli. Mungkin Kak Lauli pernah melaluinya karena merasa, ya udah deh aku udah pernah mendapatkan, cobaan yang lebih pahit, istilahnya ya kita dikasih cobaan beneran cobain, gitu. Nah sekarang, bisa jadi nggak semua orang tuh punya resiliensi atau daya juang yang seperti Kak Lauli. Nah gimana nih ceritanya, Kak Lauli bisa memberikan tips untuk adik-adik, mungkin juga untuk aku, yang hidupnya tuh mulus-mulus aja dulu, tiba-tiba tuh akhirnya dapat kegagalan dan, susah bounce back gitu, susah untuk bangkit lagi. Ada nggak Kak, pengalaman yang akhirnya membuat Kak Lauli dulu, kayaknya, nggak perlu nervous nih, atau, cara menghindari nervous ketika interview, atau cara menghindari gugup ketika harus, berjuang, gimana ya Kak Lauli? How do you, give us like solution? Gimana ya? Oke, tapi aku suka scrolling ya. Jadi Scrolling aku apa nih? pernah Scrolling muncul sosmed? iya, ada muncul, meme yang mana sebelum aku tahu meme ini dan aku kayak udah menerapkan hal itu, kayak dia bilang, "If your plan A doesn't work, alphabet has 26 letters." A, B, C, D, Dan F, G, A, sampai B, Z C, D, ya? E, F. Jadi kayak ketika satu hal nggak berjuang, masih ada plan A, plan B, plan C, plan D, Oh, sampai Z. There are so many opportunities that you can take. Jadi kayak aku biasanya, bahasanya biasanya ya, kalau apply satu hal, bukan tipe yang fokus. Fokus dalam oh, arti mau itu doang. Aku juga tahu diri ya, dalam arti dengan kapasitas yang mungkin akan ada orang yang lebih daripada aku untuk apply di satu slot yang sama, sedangkan aku berharap banget, aku takut aku sakit hati, paham nggak? oh iya, Jadi menghindari biasanya aku baper ya? mempersiapkan ya cadangan-cadangan atau hal-hal yang mungkin aku bisa apply sembari menunggu jawaban dari satu hal yang aku tunggu. Jadi gimana ya, bukan kayak tipe orang ya kalau dibilang orang coba-coba, ya kalau selama mencoba itu gratis, why not? Aku kayak gitu sih. Jadi kayak tapi aku harus, pastikan itu inline nggak dengan apa yang aku mau atau enggak. Jadi walaupun itu aku coba, tapi itu harus sesuai dengan apa yang aku mau, bukan coba-coba yang sekitar, "Oh maulah, ikutlah ini." No, I know, what I am, dan aku tahu apa yang aku mau, sehingga aku kayak mempersiapkannya sesuai dengan aku. Nah, terkait dengan cara menempuhnya itu untuk convincing supaya dapat, aku orangnya oportunis banget. Jadi kalau contoh untuk LPDP ini ya, sebelum aku apply, aku itu apapun beasiswanya itu, yang aku tahu itu pasti mereka mencari orang yang mana sesuai dengan visi misi mereka. Oke. Kemudian, jelas kontribusi dan lain-lainnya setelah mereka dapat benefit apa nih untuk
institusi ini. Aku pasti sama lah kayak kita ngasih uang sama orang, membiayai orang, anak ini harapannya supaya apa ya dari aku Ya, si timbal pemberi balik ya, timbal ya balik. timbal baliknya Betul. gimana? Aku mikirnya gitu. Jadi aku tipe orang yang oportunis, gimana ya? Nah, karena ada tipe orang yang oportunis seperti ini, kalaulah aku menjual CV itu aku hanya mengajar di sekolah doang, Nggak banyak laku ya. banget. Iya, banyak banget kalau misalnya yang lebih dari aku nggak akal dilirik dengan pihak beasiswa. Jadi aku terjun payung lagi, ini terjun payung kedua bebas lagi, Kak, yang bukan siapa-siapa. Oke, salah satu yang mungkin akan bisa dilirik LPDP nanti, mungkin kalaulah aku menjadi ketua dari Asosiasi Guru Bahasa Inggris se-Kota Medan, itu bakal Nah, seksi itu banget bahkan seksi ketika banget nih, panas aku bakal. bawa di wawancara atau beasiswa. Nggak tahu kenapa Allah kasih jalan pengumpulan guru bahasa Inggris se-Kota Medan dari guru swasta maupun itu dari PNS Kemenak. Karena pada aku ngajar di pesantren kan, Kak. Jadi Ya, kayak ya. asosiasinya itu biasanya per kementerian gitu ya. Kementerian. Jadi kayak oke, aku hadir. Dan di situ pemilihan ketua terjun bebas ketua Ngakak guru dulu. bahasa Inggris se-Kota Medan. Oke, 200 sekian orang, belum ada yang tunjuk tangan untuk mengajukan diri sebagai ketua guru bahasa Inggris. Ini peluang, dengan pedenya aku angkat tangan. Orang di depan itu nengok, ini Siapa siapa nih? kok berani? Bocah, berani Aku, banget nih bocah. iya berani banget, tapi aku berpikir, oke ini peluang yang nggak bisa aku sia-siakan untuk Benar. jalan hidupku selanjutnya. Jadi kayak putus urat malu, pede, segala. Jadi kayak Aduh, sakit jangan perut. melihat kanan kiri, fokus ke depan. So aku Oh, ambil oke, jalan kacamata itu. kuda berarti ya. Iya, jadi ambil jalan itu sembari aku juga bukan tipe aku ambil hal itu berarti aku harus berani bertanggung jawab gitu ya. Jadi Ya. kayak oke, berarti aku mungkin ini memang jalan aku harus mengetuai organisasi ini. Dan benar juga ketika aku kuliah kan aku punya ilmu dan aku harus benar-benar balik dan berguna untuk organisasi ini. Dan kebetulan Kak, guru bahasa Inggris di kota aku itu 80%-nya kayak guru-guru Tua. ya yang Boomer ya, kayak boomer. guru iya yang kayak apa ya, yang 40-50 ke atas yang antusias untuk mengajarnya itu udah yang kayak udah Obat. habis lah masa-masa semangatnya muda kita Iya. mengajar. Jadi kayak aku pengen memunculkan semangat muda mereka yang dulu untuk passionate lagi di mengajar lewat Oke. organisasi ini. Jadi aku ngambil jalan itu untuk supaya dilirik LPDP gitu sih Kak. Aduh, ada banyak jalan menuju Roma ya, ternyata Banyak judulnya. jalan. Oke, interesting. Aku pindah ke Kak Rani. Kak Rahmat udah cerita nih selling point-nya dan strateginya. Aku nggak mengatakan itu oportunis sih Kak Rahmat. Kalau it's strategic lah. Jadi menurutku strategic dan oportunis juga karena nggak semua orang tuh di momen itu tiba-tiba angkat tangan. Siapa nih yang bocah ya? Apalagi waktu itu masih muda banget kan di antara para suhu-suhu dan senior. Tapi ternyata mengambil Benar. langkah itu untuk akhirnya bisa sampai jadi ketua. Nah, untuk Kak Rania, proses LPDP-nya kemarin gimana sih strateginya? Ada nggak yang sampai memutuskan urat malu juga gitu seperti kisahnya Kak Lauli? Please sharing. Okay, so my selling point itu sebenarnya sama kayak Kaloli juga saat ada ajang pencarian duta santri nasional itu. Oke. Aku mikir, oke, karena aku mau daftar untuk LPDP santri, jadi aku harus punya kayak suatu prestasi lah di bidang itu gitu loh. Pada akhirnya aku oke, walaupun saat itu kan masih kayak mempersiapkan LPDP segala macam, tapi ini nggak bisa aku lewatkan gitu. Akhirnya aku daftar duta santri nasional. Itu benar-benar malu banget karena aku nggak pernah nih yang namanya ikut ajang-ajang pencarian duta-duta kayak gitu kan. Cuma ya let's try gitu kan, karena yang mengadakan juga waktu itu adalah Fatayat NU Jogja, dan beberapa orang yang ada di Duta Santri juga aku udah lumayan tahu gitu kan, tingkat-tingkatku juga banyak yang dulunya juga ikutan. Dan I think this is really
the opportunity to like kind of branding myself to become a santri gitu kan. Oke, cool. Jadi aku ikut ajang itu dan betul banget saat wawancara interview yang Ditanyain paling ya, pertama ditanyakan adalah ajang tersebut. duta ini. Kayak kayak wah kamu baru-baru ini ikutan Duta Duta Santri. Santri Nasional ya gitu, dan juara terfavorit, bisa diceritain nggak kayak gimana? Terus dengan pedenya aku menceritakan aku gini-gini. Saat itu tahapnya kayak gini. Terus aku kira ya itu juga dipertimbangkan gitu loh sama pencari beasiswa. Karena kalau misalkan kita mau daftar untuk ya ada santrinya ya, kita harus tahu, kita harus punya background itu, entah itu kita santri atau nah betul juga kayak banyak kan pasti santri yang daftar. Tapi apa yang membedakan diri kita? Apa yang membuat kita unik gitu. Dan aku menjual itu juga gitu. Oke, bentar Karen ya. Ini Duta Santri ini dilakukan saat masih santri atau udah S1? Harusnya S1 kan? Jadi gimana sih syarat-syarat untuk menjadi Duta Santri? Karena kan kita juga adik-adik semua mungkin masih ada yang berpeluang nih untuk menjadi Duta Santri menggantikan posisi Karania gitu. Ada informasi nggak? Duta Santri itu sebetulnya syaratnya soal kalian mendapatkan rekomendasi dari pondok pesantren itu udah bisa daftar, walaupun kalian bukan santri mukim, bukan santri yang tinggal di pondok pesantren gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata kalian alumninya, atau misalkan punya kerabat di sana, sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Asalkan ya kalian punya kapabilitas nanti untuk kayak bener gak nih santri gitu loh. Karena kan pasti yang dites itu tentang keagamaan dan segala macam gitu kan. Waktu itu aku minta rekomendasinya ke pondokku yang Madrasah Aliyah. Jadi it's fine. Sebenarnya aku juga pondok waktu pas S1, tapi aku minta rekomendasi ke waktu aku mondok di Aliyah. Jadi kalian bisa milih yang mana aja, yang apa sih pondok pesantren yang bisa kalian pintai rekomendasi gitu. Jadi so please teman-teman kalau ada yang mau punya pengalaman, please daftar, karena tahun ini aku yakin itu acaranya lebih besar daripada tahun kemarin. Mbak Mufi juga kalau mau udah daftar, umurnya udah nggak masuk nih kayaknya nih. Oh really? Berapa sih pendaftaran? Bisa dicek, aku lupa juga sih, tapi kayaknya bisa kok gitu. Karena sekarang kayak apa ketua aku itu udah reach out ke banyak menteri-menteri gitu, kayak kemarin ke menteri apa sih? Aku lupa. Menteri Agama? Iya, ke Kemenak juga, terus ke Pak Sandiaga Uno itu apa? Kebudayaan. Apa sih menteri? Iya, itu. Kemendikbud ya? Bukan. Kementerian Kebudayaan lah, apa sih namanya ya? Itulah pokoknya ya. Oh, pariwisata. Makasih Kak Heri. Tuh, jadi tim sukses tuh nanti. Udah nggak bisa, umurnya udah lewat, over age. Gue pengen dia jadi modal teman-teman yang lain juga. Berarti nanti kita sharing-sharing lagi ya mungkin ya, kapan-kapan kalau tiba-tiba pendaftaran Duta Santri mungkin bisa dijapri Kak Ranianya dengan lewat Instagram ya, di follow dulu. Iya, boleh. Tanyain tipsnya. Tapi ada tips khusus nggak? Tips khusus untuk memenangkan posisi tersebut Kak Rania? Kalau menurut aku, karena kemarin itu kita dibaginya kayak ada berkeahlian gitu ya, ada yang social science, ada yang keagamaan, ada juga yang kayak diaspora, terus ya banyak lah, pokoknya ada 9 kalau nggak salah. Bisa dicek nanti di websitenya. Kalian harus punya itu tadi, selling point lagi sih sebenarnya, kayak apa yang mau kalian bawa gitu loh. Karena nanti yang paling penting itu di penilaian, di pitching waktu itu. Aku bawa program tentang Santri Crisis Center waktu itu. Karena saat itu lagi apa? Caranya bisa diulang? Santri Crisis Center. Oh, Santri Crisis Center apa tuh?
Santri Crisis Yeah, Center. Santri Crisis Center itu the idea of like protecting santri from like power relation in pesantren. Karena aku lihat saat itu kan banyak banget kasus-kasus kekerasan seksual. I see. Yang tahu yang tahu pokoknya itu benar-benar terlihat lah gimana power relationnya antara kiai dan santri gitu. Dan aku pikir akan sangat bagus kalau misalkan kita membentuk Santri Crisis Center yang saat itu sebenarnya tujuan awalnya adalah untuk mendorong ini dikeluarkannya panduan untuk pencegahan kekerasan seksual di pondok pesantren. Yeah. Yang alhamdulillahnya sekarang sudah ada Udah sah sebetulnya. ya? Iya, sudah sah. Dan waktu itu karena aku backgroundku ada AIS Nusantara gitu kan. AIS Nusantara, terus backgroundku juga ya aku bilang aku nanti mau menggunakan Duta Santri ini juga sebagai relasi gitu. Kemarin juga aku sempat sudah tergabung sama Muslimah Reformis Foundation, kalau kalian teman-teman udah tahu. Itu aku mau membuat suatu jaringan untuk melindungi gitu loh santri-santri yang atau misalkan jadi safe space-nya santri-santri yang ingin jadi korban ya? Mencari keadilan gitu. Wow, aku merinding loh dengerin Learning Karania. Let me know ya kalau misalkan Karania ada platform soal itu yang bisa dipakai untuk berbagi. Karena aku set dulu. Karena kasus-kasus tersebut memang sangat susah kita dapat ya karena para penyintas ya namanya ya. Itu susah untuk melapor gitu ya karena takut dibully, takut mendapatkan sentimen dari orang-orang yang lebih tinggi kan posisinya di sekolah mereka. Jadi akhirnya tidak terlalu terdeteksi gitu. Betul. Yang aku ingin kritisi dari pondok pesantren itu sebenarnya itu power relation-nya yang terlalu kuat. Jadi kadang ketidakadilan yang di pondok pesantren itu tidak muncul ke permukaan dan tidak terselesaikan karena atas nama menjaga nama baik pondok pesantren. Itulah kayak guru honorer yang diperlakukan nggak baik atau misalkan kayak santri-santri yang sebenarnya nggak sepenuhnya mendapat hak-haknya gitu kan. Sebenarnya ada juga pondok pesantren yang tidak sepeduli itu gitu. Bukan pondok pesantrennya tapi orang-orang yang memang yang cuma ngelihatnya profit, ngelihatnya uang gitu kan. Nah, itulah yang harusnya kita kritisi dari pondok pesantren. Dan mungkin ini juga ya yang membuat Kak Rania itu tertarik dengan ini karena aku lihat profilnya Kak Rania benar-benar tertarik di isu gender, sexuality, media, and religion and research topic. Mungkin pertanyaan yang sama akan ke Kak Loli juga nanti. Untuk Kak Rania, life planning-nya itu seperti apa? How do you see yourself like in 5 years? Kayak interview LPDP. But it's true. Kenapa akhirnya memilih Master Science di Globalized Muslim World? Kenapa nggak Islamic Studies gitu, tafsir pada umumnya? Kenapa akhirnya Globalized Muslim World dan what do you want to be in the future sebenarnya, in specific way? So jadi gini, karena aku bukan yang bercita-cita untuk kayak benar-benar mendalami ke agama gitu ya. Saat aku kuliah itu aku banyak banget mengalami kayak dilematis. Ini sebenarnya agama itu ngebantu untuk menegakkan keadilan atau enggak sih gitu kan, karena banyak banget kasus-kasus yang kayak kiai-kiai atau misalkan orang-orang yang menjual religiositas mereka untuk kayak menekan orang-orang yang lemah gitu. Terus aku mikir so kalau misalkan aku mau merubah itu, aku mau memperlihatkan bahwa agama adalah salah satu ibaratnya valuable dan sebuah prinsip yang menekankan kepada eradicate all of the socio-economic inequality, ya berarti aku harus belajar juga gimana sebenarnya agama itu membentuk masyarakat, agama itu mempengaruhi masyarakat dan ya mendiskriminasi orang-orang mungkin yang termarginalisasi gitu kan. Nah aku pikir
bukan ke teks sebenarnya gitu, bukan oke teks juga berpengaruh saat kita Iya. reinterpret Mhm. Quran, hadits, Mhm. and maybe some fatwa from ulama itu sangat-sangat Banget. berpengaruh juga. Tapi yang aku lihat kita juga benar-benar perlu untuk tahu sampai sejauh mana sih agama itu berpengaruh ke apa ya, ke Kehidupan ya. sosioekonomi ya, Mhm. ya kayak landscape Islamic landscape di Indonesia tuh kayak gimana gitu. Mmm. Makanya aku lihat di The Globalized Muslim World itu mereka benar-benar apa ya, ada regional perspective in the Globalized Muslim World, terus juga ada Muslim societies in Southeast Asia yang bisa aku Mhm. pelajari gitu kan. Jadi di situ aku belajar lebih ke sosiologi, antropologi sebenarnya teman-teman. Di situ aku Iya. belajar apa sih yang membuat agama itu terlihat menakutkan gitu loh, dan gimana caranya Wow. untuk apa ya, merasionalisasi itu dan lihat mana sebenarnya yang bisa kita perbaiki gitu loh. I Jadi see. heeh, aku untuk untuk 5 tahun ke depan aku berharap aku bisa jadi lecturer dan Mhm. entah nanti saat aku udah punya kapabilitas itu dan aku punya cukup link, aku berharap aku bisa membangun pondok pesantren yang inklusif. Jadi Wow, menerima oke. semua kalangan. Aku nggak tahu kalian seperti apa pandangannya ke teman-teman LGBTQ+ atau misalkan Mhm. teman-teman yang queer, tapi Mhm. aku percaya bahwa mereka punya haknya untuk belajar Hidup. agama. Mhm. Jadi aku benar-benar ingin apa ya, building ya, construct Mengakomodasi mereka juga ya? iya betul. Mhm. Orang-orang yang misalkan kena HIV. apa, sexual abuse, Mhm, orang-orang heeh. yang terpaksa untuk putus sekolah karena Oh, misalkan hamil di luar nikah. Aku iya. pengen ada pondok pesantren yang bisa menampung mereka dan bisa merubah, apa ya, meningkatkanlah kualitas hidup mereka saat mereka terpuruk dan mendapat banyak penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. That's so Gitu. thoughtful, that's so thoughtful. Ini thoughtful banget sih dan aku, baru kepikiran juga, oh ada ya ternyata ide untuk membangun pondok pesantren yang menyediakan, inclusivity nggak cuma, karena disability tapi ternyata juga, faktor-faktor lain termasuk yang LGBTQ yang Kak Rania mention. Oke, Aku thank you so much merinding for sharing. dengernya. Aku merinding juga dengernya, makanya aku terhanyut banget. Kayak ya Allah Kak Rania tuh pakai komplit banget, udah hafizah, udah bisa baca No. kitab, bisa bahasa Inggris, terus, visioner juga menurutku, sangat visioner dan nggak shallow pemikirannya. Wow, that's very thoughtful. Thank Kita ke you. Kak Loli ya. Kita ke Kak Loli tadi, sebelumnya memang Kak Loli pertanyaan ini muncul sebenarnya karena Kak Loli, tadi mention di sesi yang, ngakak tadi itu, beliau mention tentang life plan-nya, terus mau jadi apa sebenarnya gitu. Dia, Kak Loli bilang gitu. So now Kak Loli sebenarnya what's your vision gitu? Oke, jadi semakin ke sini bukan bukan semakin ke sana ya. Semakin ke sini aku mulai paham apa yang aku suka ya, karena belajar itu Mmm. tadi. Semakin ke sini aku tahu apa yang harus aku lakukan, ya karena apa yang aku dapatkan di sini juga kayak membuka mata juga Kak, oh hal ini menarik ya, hal ini menarik ya. Jadi kayak, kalau dulu mungkin, setelah tamat S1, sempit ya kayak sarjana pendidikan bahasa Inggris mungkin aku mikirnya mentoknya di guru atau Iya, setinggi-tingginya dosen gitu ya. iya. Tapi kayaknya semakin ke sini aku semakin tertarik untuk menjadi satu researchers di bidang pendidikan, terutama untuk, pengajaran bahasa asing yang mana, apa-apa sekarang Inggris, apa-apa itu kayak bahasa itu benar-benar bukan bukan ibaratnya sesuatu yang harus dipelajari untuk saat ini tuh memang bahasa itu harusnya Wajib, menjadi mhm, media mhm, perantara aja. Jadi iya bener bener. ibaratnya paham kan? Jadi bahasa sebenarnya itu media kita sebenarnya di zaman saat ini tuh bukan terkendala bahasa, tapi ilmu yang lain di luar bahasa. Tapi Betul itu betul. tadi bagaimana cara supaya kita tidak ada gap antara bahasa itu tadi, aku pengen banget kayak sekarang pengen banget
selain menjadi pendidik, aku pengen menjadi peneliti untuk meneliti kasus-kasus faktor apa sih yang mengindikasi untuk orang-orang terutama di Asian country yang mana English as a foreign language itu tadi Iya, foreign language. susah untuk acquire the language itself, juga treatment apa sih yang seharusnya untuk negara EFL itu tadi untuk bisa dengan cepat Mudah. ya kalau ya pada dasarnya aku bilang ya practice make it fair ya benar, tapi praktik yang seperti apa gitu yang treatment yang seperti apa, aku pengen meneliti hal itu sehingga aku bisa kasih kayak apa ya sumbangsilah untuk percepatan orang dalam acquire English itself, dan kemudian aku juga pengen banget untuk ya menjadi pelatih guru, itu mimpi aku yang untuk Teacher trainer. ya teacher trainer ya kayak ya walaupun guru-guru terdahulu itu punya kapabilitas yang oke, tapi tidak dipungkiri bahwasannya belajar itu never ending proses karena setiap masanya itu akan ada something yang shift ya, yang berubah, kemudian ya berkaitan dengan teknologi dan lain-lain. Jadi integrated learning process itu juga penting. So aku pengen menjadi up to date English teacher yang bisa berbagi untuk English teacher lainnya, itu sih. Asik. Jadi tesisnya sekarang bahas soal apa? Bahas soal ini ya Kak Loli? Gimana Kak? Tesisnya nanti, proposalnya. Apakah akan, gimana bisa di-spill nggak judulnya? Atau akan bahas apa ini? Oh ya, untuk tesis aku proposal baru sampai 2 hari yang lalu, itu kayak aku ya kurang lebih yang kayak aku milih teacher perceptions about technology itself. Jadi sebenarnya untuk EFL itu sendiri, teknologi di negara kita itu konteksnya itu malah menyulitkan guru-guru dalam mengajar atau malah membantu sih, paham nggak? Benar-benar. Iya. Karena itu dua sisi yang bisa positif, bisa negatif, bisa penghambat, bisa percepat gitu. Jadi kayak iya, jadi aku mau tahu perspektif itu sih. Interesting. Nanti hasilnya sharing ya, nanti hasilnya ternyata gimana Boleh dong, nih. kita serumpun kok. Oke deh, aduh pengen banget ngobrol banyak, tapi kita masih ada 15 menit lagi. Kalau Li, and let's talk about the rest, like how Ramadan in UK, in Edinburgh. How's your Ramadan? Aku ke Kaloli dulu deh, soalnya paling sering update masakan, soalnya Karania tiap hari tuh dia menunya berbeda-beda. Ada menu apa sih yang kamu masak ya kemarin? Rendang, pernah juga kan rendang? Nah, Entah macam-macam, gimana sih? Gimana Ramadan di tanah rantau? kayak mana Kak Rania? Effortless ya kalau di UK ini. Untungnya kita datang di musim yang menguntungkan, musim peralihan dingin dan spring. Jadi walaupun lebih lama daripada Indonesia, tapi dengan cuaca yang sendu, dingin. Jadi menurut aku itu kayak oh gini doang, bukan sombong ya. Kita di Indonesia itu panas, keringat dan lain-lain. Emang ini panas banget sekarang. Iya, walaupun di sini orang makan di mana-mana, tantangannya nggak ada kecium rendang, bakso bakar itu nggak ada di sini Kak. Jadi kayak nggak ada tantangan yang berarti. Oh, justru kebalik ya, justru kebalik. Enak sih puasa di sini ya, walaupun lama tapi wangi bakso bakar nggak tercium, jadi nggak tergoda sih. Tapi babi bakar ada kali ya. Ya jadi ya buat sendiri lah Kak. Jadi aku juga di samping ya kuliah di sini, menurut aku yang dari anak kampung kuliah di sini gimana ya, kayak ilmunya yang sedikit banget, sok-sokan kuliah sampai jauh-jauh ke sini tuh challenging. Aku cukup stressful di sini, tapi karena aku suka masak, jadi kayak sembari aku stres-stresan, aku enjoying time-nya kayak ya itu masak itu sendiri gitu. Jadi sembari nugas, menghibur dirinya dengan masakan-masakan. Healingnya masak ya guys. Ya healingnya aku masak. Terus masakannya enak-enak lagi, nanti bisa dikirim Karania tuh pakai pos. Betul. Nah, sampai gara-gara kayak
stresnya banyak banget ya, waktu luangnya kayak, aduh ngapa ya, sampai karena aku suka masak di sini aku kayak, aduh kalau sehari itu aku bisa kayak masak 4, 5 kali, sampai aku mikir, aduh 4 kalau gini menu. aku mah boros, gimana ya supaya aku bisa masak tiap hari, aku Enggak, belajar buat juga, catering dan aja, aku buat catering aja bisnisin, biar iya, laku. jadi kayak aku Betul. sampai anak-anak S1 Heeh, di sini sultan heeh, semua ya, mereka nggak bisa masak dan lain-lain. heeh, Jadi kayak, ya aku masak untuk mereka, jadi menghibur dirinya seperti itu sih. heeh, sambil dapat cuan juga ya, lumayan ya jajannya dari Ya masak itu. ngumpul-ngumpul lah. Iya, nanti di Indonesia lupa lagi tuh skill masak. Udah enak sekarang, Bener, di ada Grab. mana-mana udah ada gitu ya. Udah ada Oke, thank you. Jadi penasaran nih rasa masakannya Kak Loli. Boleh dicek ya di Instagramnya teman-teman, selalu ada. Tiap hari ada terus menu yang berbeda. Nah, kalau Karania gimana? How's your fasting so far? Gimana sih wudhu di UK? Kan ribet ya Kak? Kalau misalkan kita harus wudhu di tempat umum, harus buka jilbab dan sebagainya. Ada nggak sih cara mudah atau fasilitas yang menyediakan itu? Oke, jadi kalau di Edinburgh itu aku cukup bersyukur karena masjidnya itu sangat dekat dengan kampus aku, dengan building aku itu deket, kayak cuman 2 menit jalan tuh sampai gitu loh ke masjid. Jadi aku nggak ada kesulitan masalah ya sholat dan sebagainya. Kalau untuk terkait fasting dan kayak gimana sahur segala macam, itu sebenarnya aku masih kesulitan sih. Karena di sini kan, untuk, buka kan jam 8 gitu ya, jam jam setengah 9 malah sekarang kalau nggak salah. Sama nggak sih, Mas? Di Exeter juga ya? Sama, heeh. Iya, setengah 9 gitu. Terus, untuk sahur tuh kadang aku cuman minum doang sih. Aku bukan tipe Nanggung ya yang suka. waktunya Kak Rania ya. Langsung Iya, ini aku ya, Kayak aku bukan tipe yang kayak. tarawih yang jam barbar. 11, sahurnya jam Iya, Kan jam itu berapa sih bener. sahurnya tadi? Tadi sahurnya jam berapa sih? Sahurnya jam 3 lebih 18 sih Mm-mm. kayaknya, jam 3 lebih Terus 18 bukanya itu jam berapa? udah subuh. Bukanya jam hampir setengah jam 9 9, malam. setengah 9. Enggak lah, Heeh, terus biasalah. iya, tapi aku bukan yang, seneng masak gitu. Jadi, Hmm. untuk masak tuh kadang-kadang, tapi seringnya tuh kayak, makan sama teman-teman gitu, kayak beli frozen kayak gitu-gitu di sini Frozen juga kan food. ada yang halal-halal gitu. Ya Mm-mm. udah gitu, jadi, it's okay, I'm fine. Tapi yang paling bikin sedih tuh kangen rumah sih. Hmm. Karena ini pertama kalinya kayak Ramadan nggak pulang ke rumah tuh pertama kalinya gitu. Terus kayak mikir Idul Fitri nggak di rumah tuh, wow gitu, gimana. Nggak ada yang masakin ini ya, opor ayam Iya, dan opor ayam. Kalau cuma kemarin, mhm, mm, gimana? Iya, lanjut lanjut aja, aja lanjut lah. aja. Oke. Enggak, tapi, di sini muslimnya, aku kaget juga ternyata mereka seneng juga kayak buka bareng gitu. Jadi aku sering Oh, banget buka bareng sama teman-temanku, entah teman-teman kayak, di prodi aku, atau misalkan mm, teman-teman yang aku ketemu di, beberapa kayak social, events gitu kan. Mereka sering kayak bikin iftar party gitu loh. ini Kayak bener-bener kemarin ini. dihias rumah flat gitu. Aduh, aku bikin kayak gini tapi nggak kobar. Mereka sangat-sangat kayak festive banget Celebrating kalau ya. mau buka gitu. Iya, mereka sangat celebrate juga Ramadan ya berarti. Iya, betul. Mm. Kalau Kak Rahmat gimana? How's your ini nih? eh, taruhnya gimana di sana? Kalau Karanya Gimana kan Kak? deket ya. Kalau Karanya kan deket Oh. sama masjid dia tadi. Kalau Kak Loli gimana? Jauh nggak dari masjid? Jauh nggak dari kosan? Nah, jauh, jadi sekota Exeter ini masjidnya cuma satu, Islamic Center-nya, dan itu di pusat kota, dan Muslim di Exeter itu sedikit banget, Oh, dan Indonesian student-nya juga sedikit, so jadi kayak atmosfer Ramadan teman-teman itu jadi kayak nggak kerasa sama sekali, jadi aku menjalani hari-hari itu kayak biasa normal aja. day, paham nggak sih? Jadi vibes Ramadan itu nggak muncul di sini, tapi ya itu tadi, aku bersyukurnya kayak, di situ ternyata ketakwaan kita diuji ya, bagaimana kayak kita tetap Asik. istiqomah dikeliling dengan yang kayak sesuatu yang normal, tapi kita sebenarnya kalau kita mau bohong sama
kita makan nggak ada orang yang lihat. Mungkin Iya, kalau iya, iya. misalnya Nggak ada kita di CCTV juga. Indonesia agak malu-malu ya, di sini bodo amat, tapi ternyata lesson life-nya yang bisa aku pelajari di sini tuh kayak, ternyata tujuannya yang berat itu tadi sih, gitu. Jadi kayak, ya Oke, walaupun oke. seperti itu aku cukup suka. Untuk tarawih sendiri itu aku belum pernah ke masjid untuk tarawih saat ini karena, aku berbuka udah, tapi karena dia jauh aku takut banget pulangnya itu kemalaman. Hmm. Karena bis juga agak jarang sekarang karena di kampus aku itu udah off ya. Jadi bisnya udah nggak terlalu Untuk aktif term ya? 2-nya udah Mhm. habis, jadi aku tinggal di akomodasi kampus. Jadi, Mmm. eee bis ke kampusnya itu udah nggak ada gitu. Jadi kayak, aduh resiko apalagi kemarin, 2 bulan ini kayak pembunuhan itu terjadi, jadi kayak aku mau wanti-wanti aja. Aduh, aku nggak update lagi soal pembunuhan itu. Stay safe ya, Rahmat ya. Lalu jangan Mhm. sampai pulang Iya, dalam aman. keadaan yang nggak enak. Oke. Tapi sejauh ini di sini aman kok, Kak, kayak muslim di sini aman, tentram, dan walau di sini membahas tentang agama itu bukan sesuatu yang kayak jadi Sensitif. obrolan iya, sensitif. Jadi bahkan agama nggak disinggung sama sekali ibaratnya ngobrol, karena masih banyak topik. Karena aku tanya, "Kenapa di orang sini itu kayak mungkin compare to USA yang Iya, ekstremisme yang betul, seperti itu lebih besar?" Ya aku tanya sama teman-teman, ya karena ya mungkin ini bisa pro dan kontra, gara-gara agama itu sendiri yang menjadi, apa ya, obrolan terkait agama itu pemecah kita semua. So, obrolin yang lain lah, kita bisa ngobrolin masalah cuaca hari ini, makan iya, apa hari makanan ini. apa, So, untuk kita yang berbeda, yang basa-basi, sangat diverse di sini, jangan bahas itu dulu yuk, kecuali kita memang tadi pengen tahu, bener, orang lain bener, itu, bener. oke, that's Nggak fine. kepo, nggak asal kepo ya. Iya, nggak kepo dan lain-lain. Oke, nggak terasa banget ya udah mau hampir 2 jam nih kita ngobrol-ngobrol. Mmm, Sebenarnya ada banyak banget pertanyaan yang aku ingin tanyain apalagi ke Arania dan ke Rahmat, tapi karena waktunya juga dibatasi dan mungkin Kak Rania juga punya kesibukan lain, Kak Loli juga punya kesibukan lain. Udah deh terakhir aja mungkin ada closing statement nggak dari Kak Loli dan Kak Rania? Untuk Kak Rania aku spesifik pertanyaan tambahan, gimana sih jadi wanita yang ambisi? How do you define that? Dan gimana menurut Kak Lauli sebagai seorang pria yang melihat wanita mungkin yang ambisi untuk mengejar mimpinya? What do you think about that? Itu pertanyaan tambahan tapi ada closing statement juga dari teman-teman ya. Oke, silakan. Siapa dulu ya? Kalau Li dulu deh. Lauli dulu deh, Arijal. Oke. Terkait aku bukan tipe ya, aku setuju dengan kata Kak Mufi untuk struggling perempuan keluar jauh rumah atau keluar dari lingkungan keluarga itu mungkin lebih challenging daripada kami kaum laki-laki. Tapi selama, menurut aku ya, selama wanita itu tahu value-nya, kemudian tujuannya jelas, kemudian dan itu dibuktikan dengan apa yang dia perbuat selama ini, mempertanggungjawabkan. So, aku yakin orang tua bakal percaya walaupun itu butuh proses, dan itu kayaknya nggak masalah buat aku, malah kayaknya itu poin lebih dari seorang perempuan itu sendiri, gitu. Dan mungkin untuk closing statement aku kayak, dari panjangnya cerita aku tadi mungkin, Iya. dan ini yang masih aku tanamkan di diri aku, kalau ini teman-teman, aku ini dapat dari seseorang juga sih. Kalau kita tahu kita bukan anak orang kaya, kita tahu kita bukan siapa-siapa, kita tahu kita nggak punya, backing-an siapa-siapa, cara satu-satunya supaya kita berdiri di kaki kita sendiri itu ya cuma kita sendiri. Jadi perjuangkan hidup kita, fokus, dan persiapkan, itu sih. So sweet banget, inspiratif banget, backing-an diri sendiri dan Allah mungkin ya. Aduh, keren banget Benar. Kak Lauli. Thank you so much for sharing. Kak Rania gimana for the question and the closing statement? Oke, so aku mendefinisikan perempuan yang ambisius itu mereka yang berpikir bahwa woman is not about motherhood. It's not always about motherhood. It's not always about like being a wife, being a good wife, being a good girl for your parents gitu kan.
Tapi ingat lagi bahwa ya khairun nas anfa'uhum linnas, kita harus menebar manfaat seluas-luasnya gitu kan. Dan untuk menebar manfaat kita harus punya kapabilitas. Dan membentuknya itu dengan cara apa? Dengan cara ya ambisi mengejar mimpi kalian. Entah mimpi apapun itu yang menurut kalian bisa berguna untuk masyarakat sekitar kalian, go for it gitu kan. Makanya aku benar-benar kayak memikirkan bahwa jangan sampai perempuan itu fokusnya sama jodoh doang, atau misalkan perempuan fokusnya sama sama apa ya, nurut sama orang tua doang gitu. Ya oke, I know orang tua adalah mereka sangat berjasa sama kita, tapi kita juga bisa mendefinisikan hidup kita sendiri, diri kita sendiri mau ke arah mana kita berjalan dan menebar manfaat gitu loh. Jadi please teman-teman kalau punya mimpi itu jangan tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung. Teman-teman bisa punya mimpi sebesar apapun dan seperti yang Mas Oli bilang harus berjuang sih itu sih. Oh, very nice. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, Karania, Kak Loli. Masih bisa sesi tanya jawab nggak sih 1-2 orang? Is it fine? Boleh. Iya. Ya. Dari santri mungkin ya, atau dari alumni yang ingin menanyakan apa gitu, yang belum tercover di meeting ini. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat ya, bisa langsung di kolom chat atau mau pakai suara juga nggak apa-apa. Oke, Mutia, ini tepuk tangan apa? Bingung. Oke, nggak ada. Iya, ini dari teman-teman pondok, Kak Loli dan Karania. Seneng banget akhirnya bisa ngundang kalian berdua deh. Pengen deh suatu saat ngundang offline gitu. Boleh Semoga dong. setelah kita lulus ya Mas. Iya, terus jalan-jalan ke Bone, ketemu Kak Alan. By the way, Kak Alan itu temannya Karania juga dan salah satu trainer Kak Loli, trainer of trainer guru di Kemendikbud. Jadi mungkin nanti bisa dikonekkan sih ke beliau juga untuk nanya opportunity. Gimana caranya biar bisa untuk melangkah ke jejak karir seperti itu. Karena kan karir path-nya untuk pendidik, kata Kak Loli tadi, nggak melulu harus jadi guru ya. Bisa jadi trainer, bisa jadi researcher dan sebagainya. Oke, mungkin sebelum tutup kita sesi foto bareng dulu ya, Karania dan Kak Loli. Aku tadi belum foto Kak Lau. Bentar. Kalian udah buka puasa belum sih? Belum, ini masih setengah berapa sih nih? Bentar ya. Karania bisa nggak ngomong satu kali aja gitu di sini? Aku mau screenshot, soalnya tadi belum ke screenshot yang bagian Karania ngomong. Oh oke. Ngomong apa nih? Iya gitu aja, oke. Bisa. Ayo Kak Rania ngomong aja. Udah. Okay. Soalnya tadi aku pas screenshot jadi mingkem, jadi nggak cakep nih, nggak cantik. Tapi tetap cantik sih Karania. Ini ada Andi Fatihul, keren banget Karania dan Kak Loli the best pokok. Tuh juniornya tuh. Semoga ada generasi junior yang bisa meneruskan ya jejak Karania dan juga jejaknya Kak Loli. Aku juga semoga didoakan teman-teman. Amin. Semoga bisa akhirnya mengikuti jejak mereka. Semua punya kesempatan yang sama. Iya, tinggal usahanya ya. Gas. Oke deh. Kita sekarang foto umum ya, yang banyak ya, yang galeri. Oke. Teman-teman bisa diaktifkan kameranya. Yuk, kapan lagi berfoto bersama yuk. Tuh, ada Kak Rafa Jamila, seneng banget nak tafsir go internasional. Iya betul ya. Nggak semuanya nak tafsir bisa ini ya ke Timur Tengah kan. Ternyata bisa berkontribusi juga di bidang lain. Misalkan tadi tuh soal gender, terus bagian globalized Muslim world community dan masih jarang dipahami oleh anak-anak tafsir mungkin yang sebagian. Oke. Ini nih ada adik-adik kelas 3 nih Karania yang insya Allah akan melanjutkan studinya juga nanti. Semangat. Oke.
Yang slide 1 dulu ya. 1, 2. Oke. Selanjutnya. Slide kedua. Slide kedua, aduh sepi, nggak ada kamera. Ya udah deh. Oke, thank you so much ya Kak Rania dan Kak Loli untuk sharingnya. Kita doakan juga ya teman-teman agar urusan Kak Rania, urusan Kak Loli juga dimudahkan sekolahnya sampai akhirnya selesai. Graduate-nya kapan graduation-nya Kak Rania? Expectation lulus-nya kapan? Untuk graduation-nya kayaknya November sih. November? Berarti selesainya di sebelum Desember ya? Sebelum November ya berarti ya? Iya. September udah September kelar udah. sih. Iya, September sebenarnya udah nggak dibiayai ya kita. Udah nggak dibiayai. Harus Kalau kerja. graduation di sini, kalau di kampus aku 20 Desember sih. Lebih Sebelumnya lama. berarti harus pulang lebih cepat ya, Loli ya? Iya. Ya. Kalau ada duit ya singgah sampai Desember juga bisa, tapi ya biaya pengeluaran besar di sini ya gimana? Itu biaya catering bisa lah kepake, biaya. Doain aja ya kamu. Iya benar. By the way kamu pulang sih ini Rizaldi ke Amerika. Oh iya. Iya. Oke, satu lagi mungkin 3, 2. Oke deh, terima kasih banyak ya teman-teman kehadirannya Kak Rania dan Kak Rahmat, sharing-sharingnya keren banget hari ini. Aduh, aku sampai merinding ngakak lagi gitu. Lihat perjuangan teman-teman. Dan untuk adik-adik sekalian jangan lupa kita ada giveaway untuk 6 orang pemenang. Kita udah nyiapin 6 hadiah. Dan bagi mereka yang bisa mengcover atau mencatat insight yang insight yang mereka dapat selama program ini. Jadi ini sharing session kelima gitu. Insya Allah terakhir minggu depan ya, hari Senin apa hari Ahad ya guys, Ahad. Dan pematerinya untuk minggu depan atau hari Ahad itu adalah 2 orang hafiz Quran yang berkarir sebagai dokter dan juga akan melanjutkan studi di Inggris, hafiz dokter, belajar agama Islam juga, dan akhirnya melanjutkan ke UK juga. Namanya Kak Nirwan sama Dr. Edward. Jadi anak tahfiz silahkan berkumpul, tahfiz dan non tahfiz semuanya berkumpul untuk mengambil berkah dari pemateri-pemateri kita. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Lauli dan Kak Rania untuk kesempatannya. Sampai jumpa di mungkin event-event lainnya. Semoga kita bisa ketemu ya online, offline di suatu saat nanti di Indonesia atau mungkin di luar negeri ya. Amin. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua.